Ya Rasulullah, semuanya. Ya Habiballah, ya Rasulullah. Semua. Ya Habib Muhammad, 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 Muhammad. Semuanya sekali lagi. Ya Rasulullah, ya Habib, ya Rasulullah, ya Habib. Ibni Abdillah Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para kesepuhan, wabil khusus guru kita semua, pimpinan daripada Majelis Ta'lim Al-Hikmah, Kakanda Kiai Haji Yahya, juga Kakanda Al-Ustadz Abdul Aziz. Tak ketinggalan wabil khusus kepada ketua panitia yang mungkin sudah pengorbanannya jiwa, raga, harta, benda untuk mengadakan acara ini. Betul? Sekian bulan sebelumnya rapat lagi. Masya Allah, saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Sama-sama kita doakan semoga ketua panitia beserta staf, semua warga lingkungan daripada Kali Baru, khususnya lingkungan Tanah Merdeka, semua amal ibadah pengorbanannya diterima oleh Allah, kelak menjadi saksi di hari kiamat bahwa warga lingkungan Kali Baru atau Tanah Merdeka adalah warga pecinta Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Juga yang sangat Nabi muliakan kepada seluruh aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, TNI dan Polri, yang tidak bisa habis sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah semoga tidak mengurangi rasa hormat tadi. Khususnya juga kepada semua para banser yang luar biasa. Insyaallah semoga pengorbanannya, jiwa, raga, tenaga dan waktunya telah menjadi saksi di hadapan Allah sebagai pecinta ulama, sebagai pecinta Allah dan Rasulnya, dan akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat, warga Majelis Ta'lim Al-Hikmah 07 dan semua yang hadir di sini, yaitu warga Kali Baru ya, khususnya yaitu adalah warga Tanah Merdeka semuanya, insya Allah dengan rahmat Allah pada waktunya kita pulang menghadap Allah husnul khotimah, kumpul semua di surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jujur Pak Kiai, ini mengobrol ya. Kok Abi ngomongnya surga aja surga? Karena memang jalan hidup itu tidak lebih dari dua jalan. Kalau tidak ke surga berarti nyasar ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu sudah ditandakan. Ada tandanya siapa ahli surga, siapa ahli neraka, ada tandanya. Di dalam kitab Tabiul Ghafilin, di dalam kitab Kifayatul Azkiyah, di dalam kitab Sufi, tanda-tanda ahli surga hidupnya ya ibadah kepada Allah. Halo. Rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin taatnya, rajin takwanya. Betul? Terus Pak Ustadz, tanda-tanda ahli neraka apa? Tanda-tanda ahli neraka ya hidupnya tidak mau ibadah, maksiat mulu. Jelas kan? Al-Quran itu gak usah ditutup-tutupi.
yang jelas saja, betul? Subah. Dan kita semua yang hadir di sini dalam hidup tidak ada yang ditunggu kecuali dua: menunggu waktu sholat dan menunggu disolatkan. Subhan. Coba kita yang turun, aduh ampun dah. Operator, coba Abi mohon bassnya kurang ditambahi, terus pantulannya tambahi dikit. Ibu-ibunya mana, jauh ya? Bo, Abi pengen lebih dekat sama bidadari surga deh. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kita orang yang beriman itu dalam hidup yang ditunggu pertama nunggu waktu sholat, yang kedua nunggu waktu disolatkan. Abi yakin semua yang hadir di sini adalah wajah-wajah ahli sholat. Amin. Namun yang kedua ini yang tidak kita ketahui. Operator kurangin dulu ehonya, bassnya kegedean. Umur manusia itu tidak lebih sehari semalam, percayalah. Kalau nanti Anda tarhim masih bisa bernafas, berarti umur Anda panjang. Tapi nafas Anda di esok hari belum tentu sampai sore, saudara. Kalau Anda nanti asar jam 5 besok masih nafas, berarti Anda lulus umurnya panjang. Tapi belum tentu nafas sore Anda itu lulus nanti di pagi hari lagi. Subhanallah. Jadi pada intinya kata Allah, kullu nafsi dha'iqatul maut. Abi mau pakai tenaga power buat ngajin jawab. Aduh, asal coba yang semangat jawabnya. Allahu Akbar. Ya, takbir. Takbir. Kan ibu-ibu mah beda. Kalau bapak-bapak pemuda takbir, Allahu Akbar. Ibu-ibu takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Oke, lanjut ya, awas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu omongnya siapa? Itu omongnya Allah. Astagfirullah. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalian semua pasti disolatkan. Subhanallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalian semua pasti bakal mati. Subhan. Jadi kita ini inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah, apa nyawa kita nih dari Allah. Ditaruh ke bumi, dikasih pinjaman jasad. Nih jasad nih pinjaman, ini bangkai. Ini bangkai loh. Terbuat dari seblak. Iya kan? Sarimi, nasi, bakso, dodol, segala macam lah. Ya, jadilah kita Padang kata si Bebek. Iya benar. Jadilah bangkai kita. Ini pinjaman saja, kontrak sementara. Nanti kalau habis kontrak dipaksa oleh Allah, kamu tuh kontrak doang, jasadnya waktunya pulang. Subhan. Anda suka tidak suka akan dipaksa oleh malaikat Israil.
Suka nggak suka? Nggak mau, paksa mereka jadi. Pulang. Subhanallah. Itu sudah omongan Allah, nggak bisa diingkari. Kata Allah, summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian jangan pikir mati itu selesai masalah. Summa tuwaffawna ujurakum, mati itu cuman pindah dari alam penanaman menuju alam pemanenan, menpindah dari alam pengamalan menuju alam pembalasan, pindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Jadi kalian jangan pikir mati itu selesai masalah, tidak ada kehidupan lagi. Kata Allah, mati itu cuman pindah dari alam penanaman menuju alam pemanenan. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Tergantung kalian waktu hidup nanemnya pohon apa. Subhanallah. Coba ada nggak pohon duren buahnya gerenuk? Nggak ada lah. Kata Allah, laha makasabat. Ya kalau kamu menanam pohon duren, ya pura, ya duren pula yang kalian panen. Wa alaiha maktasabat. Kalau kamu nanamnya pohon gerenuk. Di sini gerenuk tahu nggak? Tahu gerenuk Pak? Ada tahu gerenuk yang enak dimakan pahit tuh? Pace ya? Iya. Wa alaiha maktasabat. Kalau kalian menanam pohon pace. Kalau yang pahit itu pohon apa itu? Bukan pare masih enak pare mah. Mahoni. Kalau kalian menanam pohon mahoni, maka kupastikan kata Allah, wa alaiha maktasabat. Suka nggak suka kalian harus makan dan memanen buah mahoni. Innalillahi. Jadi demi Allah, di dunia ini kalau ada orang taat, sholat, ngaji, ibadah, atau sebaliknya ada orang maksiat, mabok, judi, zina, nggak sholat, nipu dan lain sebagainya, itu bukti kesempurnaan Allah, karena Allah tidak mubadir menciptakan surga dan neraka. Kalau kalian lihat orang maksiat, mabok, judi, zina, nggak sholat, jangan ngatain ya. Jangan ngatain, nggak boleh. Udah, itu udah ciptaan Allah. Bukti kesempurnaan ciptaan Allah. Dan kalian yang sholat, yang ngaji, yang ibadah, jangan sombong. Jangan sombong. Karena walaupun ibadah belum tentu masuk surga. Kalau mereka yang maksiat belum tentu masuk neraka. Kalau Allah mau yang maksiat masukin ke surga semua, mau bilang apa dong? Jadi yang maksiat hati-hati harus tobat. Yang taat hati-hati jangan sombong dan ujub. Hanya kata Allah, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kayaknya ibu-ibu yang di belakang bolot deh. Coba Gebo, lanjut enggak abinya nih? Kalau pengen lanjut ceramahnya, ibu-ibunya semangat, ya Allahu Akbar, agar kita pulang dari sini bersih semua dari dosa. Ini udah ada hadisnya. Nih hadisnya ya.
ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha la yuriduna bidzalika illa wajhallah illa nadahum munadin minas sama angkumu maghfurul lakum. Di mana orang kumpul memanggil Allah, dia saking cinta dan ikhlas karena Allah, maka sebelum berdiri kalian dosanya sudah diampuni semua oleh Allah. Alhamdulillah. Jangan malu-malu bu Allah. Barang siapa yang menyebut Allah malu, hukumnya murtad. Iyalah, sama menyebut Allah memalu, sama orang ngomong yang lain, enggak malu-malu ngomong yang lain. Menyebut Allah mal, awas, itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setan yang mewaswasi hati kita agar jangan menyebut nama Allah, karena setan takut kalau kalian matinya husnul khotimah. Subhan. Kata Allah, alhaqumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Jujur pengen tahu itu omongnya siapa? Surat apa? Keren, masya Allah, pintar. Juz apa? Juz amma. Kata Allah, alhaqumut takasuru. Ini masyarakat al-hikmah ya? Yang umumnya masyarakat apa? Kali baru ya. Alhaqumut takasuru wa tafsiru, he masyarakat kali baru. Alhaqumut takasuru wa manahu Allahu alam bisawab. Manusia itu pada tahu yang namanya setelah mati ada surga, tapi nyantai dengan sholat dan ibadah. Manusia itu pada tahu setelah mati ada neraka, tapi lupa dia sibuk dengan maksiatnya. Subhanallah. Alhaqumut takasuru, kalian itu banyak yang tertib. Takasuru kata Allah, tertipu dengan dunia, tertipu dengan jabatan, tertipu dengan pangkat, menghalalkan segala cara, sibuk dengan dunia, pergi pagi pulang sore, pagi numpuk sore ngitung, siang jadi malam, malam jadi siang, mengejar harta benda, yang ada di otaknya cuma beras saja sama uang. Subhanallah. Hatta surtumul maqabir, mengejar dunia yang padahal tidak terbawa mati, sampai lupa ada di mana, mau kemana. Hatta surtumul maqabir, nggak keburu sholat, nggak keburu ngaji, tinggal sholat tinggal ngaji, sampai kalian nyungsep ke dalam kubur. Subhan. Hidupnya cari uang aja. Sibuk jualan, sibuk ngebelain beteng siji, sampai tinggal sholat tinggal nggak keburu sholat, nggak keburu ngaji. Subhan. Ditambah nafsu dengan setan mewaswasi, udah nggak sholat nggak ngaji, maksiat, biar maksiat, mabok lah, judi lah, zina lah, ngedolim orang, nipu orang. Kata setan, sempurnalah kau menjadi ahli neraka. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Manusia, banyak manusia tersesat. Banyak yang tersesat. Betul. Tak tahu apakah tujuan hidupnya di dalam dunia. Mereka hanyalah berlomba-lomba dengan segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya, hingga sampai nyungsep ke dalam kuburnya.
Udahlah, abinya naik panggung lagi. Coba sayang. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Tapi yakin yang hadir di sini ini bukan kesalahan Pak Kiai, tapi ini adalah kebetulan. Demi Allah, Bapak Banser mustahil ada di sini kalau tidak dipilih Allah. Mustahil, mustahil. Saudara tidak akan pernah ada di tempat ini kalau tidak dipilih Allah. Dan tempat ini saat ini kata Rasulullah sedang dijadikan kebun surga. Jelas hadisnya Pak Kiai. Walillahi fil ardi jannatun. Wahai sahabatku, Allah punya kebun surga di bumi. Kata sahabat, mahya ya Rasulullah, apa itu kebun surganya Allah di bumi ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah apa? Ya majalisul ilmi wa majalisul dzikri. Kebun surganya Allah adalah tempat pengajian dan tempat dzikir. Wa man dakhalaha, barang siapa yang duduk di tempat pengajian, tabaisuhu, maka dia adalah penduduk surga, hidupnya bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah. Makanya tolong kalau ada majelis zikir, ada pengajian, jangan diundang ya. Karena memang jujur Pak Kiai, yang namanya pengajian itu panggilan iman. Jujur, majelis taklim itu panggilan iman. Yang datang ke pengajian hanyalah orang-orang yang beriman. Ini mereka semua kalau gak ada imannya mustahil mau hadir di sini. Ngapain? Dapat apa? Coba dipikir logika. Betul. Mereka ini hadir di sini karena ada iman, sehingga mau duduk sampai berlarut-larut. Iman yang berbicara, saudara. Kalau nggak ada imannya, boro-boro dari jauh mau datang ke sini. Kalau nggak ada imannya, apalagi dia nggak sibuk. Apalagi dia sibuk. Kalau nggak ada imannya, apalagi jauh tempat ceramahnya. Walaupun di depan rumah, kalau nggak ada imannya, walaupun pengajiannya di depan rumah, majelis taklimnya di depan rumah, kalau nggak ada imannya, tidak akan pernah datang. Jelas? Jelas? Tapi jangan salahkan siapa. Tidak ada yang salah. Maha sempurna Allah. Karena Allah tidak mubadir menciptakan surga dan neraka. Kalau umpama yang ngaji semua, sholat semua, taat semua, puasa semua, nggak tawuran semua, nanti nerakanya isinya siapa? Kosong dong. Halo, halo. Subhan. Lanjut. Siap sampai subuh? Sombong kau. Ayo istighfar dulu bersama-sama ya. Astagfirullah. Semuanya. Rabb. Astagfirullah. Semuanya. Rabb. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tidak mau maksa-maksa kalian. Kata Allah, aku sudah ngomong dari alif lam mim sampai minan nas. Berapa juz, berapa surat Allah ngomong. Di situ Allah dalam Al-Quran menyampaikan mana yang hak, mana yang batil, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bekok, mana yang lurus, mana yang ke Sunda, mana yang ke neraka, mana yang hitam, mana yang putih. Cukup sudah Allah menyampaikannya. Betul. Kata Allah, tergantung kalian. Laha maka sahabat mau nurut enggak? Kalau nurut ya surga sudah aku siapkan. Wa alaiha maka sahabat, kalau enggak nurut juga enggak merugikan saya. Tapi siaplah, neraka sudah aku siapkan.
Alhamdulillah. Makasih. Minum dulu apinya Bu ya. Ya diminum. Di antara bapak ibu saudara pernah nggak ada yang dipaksa Allah ketika ada azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kamu sholat. Ada nggak? Takut ada Pak Ustaz di bawah. Sholat. Ada nggak? Nggak ada saudara. Allah nggak butuh amal kita, Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh puasa kita. Walaupun Anda tidak sholat selamanya, tidak puasa selamanya, pemabuk, penjudi, penjina selamanya, jadi setan sekalipun, kata Allah, aku tidak butuh amalmu. Amal perbuatanmu tidak merugikan aku, tidak menguntungkan aku. Subhan. Kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu nurut ya kamu yang enak. Di surga aku cukupi kenikmatan bahagia selama-lamanya. Wa in asatum falaha. Ya kalau kamu nggak nurut, saya mah nggak rugi. Walaupun kamu mabok, judi, zina, nggak sholat, tawuran, brengsek, nipu orang, bunuh orang, terserah, nggak merugikan saya. Wa in asatum falaha. Nanti yang masuk neraka kamu yang gosong, kamu yang sakit. Subhan. Hati-hati ya, jangan anggap Allah butuh sholat kita. Oh tidak sayang, Allah cuma ngasih tahu doang, nih jalan ke surga, nih jalan ke neraka. Wa'mal masita, itu pun kalau mau. Kata malaikat Jibril kan, wa'mal masita, silakan pilih, kamu mau pilih jalan mana? Halo, mau jalan ke surga, kata Allah, silakan, aku siapkan surga, ku jamin kau keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya robbal. Kalau kamu mau pilih jalan ke neraka, kata Allah, silakan. Nggak ada orang nih, dengar, pernah nggak lihat orang dipaksa Allah nggak boleh mabok? Pak, semua yang hadir lihat, ada nggak kalian pernah lihat nggak orang dipaksa Allah nggak boleh zina? Ketika mau mabok, megang botol, mana botolnya sedonya nih? Mau botol, mau mabok nih. Nggak ada. Orang mau zina ini nggak bangun lah, nggak ada. Nggak ada. Kata Allah, udah bebas, silahkan la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam perintahku. Mau nurut nggak apa-apa, nggak nurut nggak apa-apa. Ayo pis-pis saja. Tapi nanti setelah mati kamu harus tanggung jawab. Subhan. Ini Pak Kiai. Nih, adik turun lagi kaos ya. Penasaran. Nanti kalau Abi ceramahnya kurang lama, insya Allah semoga Allah menakdirkan Abi bisa ceramah di sini aja nih. Dengerin ya. Awas ada setan was-was, biar gak ngedenger. Benar, ini setan banyak nih. Bagaimana caranya biar ilmu ini gak masuk? Bagaimana caranya biar pengajian ini gak kena? Awas, sekarang fokus. Udah, setiap hari kita sibuk mikirin jasad. Kan dalam diri kita ada dua, ada jasad, ada roh. Duanya punya hak. Jasad ada tuntutan, ada haknya makan. Roh juga ada haknya makan. Manusia itu ketipu dengan dunia. Hidupnya sibuk mikirin makanan jasad aja. Roh mah nggak dikasih makan pada kelaparan. Ya Allah, kan ada santapan jasmani, ada santapan jasmani 24 jam. Yang ada di otak kita tuh makanan aja, makanan. Ya Allah, besok makan apa? Besok makan dengan siapa? Besok makan di mana? Besok makan siapa ya? Memang fakta sebenarnya. Subhan. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itulah orang-orang yang tertipu dengan keindahan dan manisnya dunia sampai lupa ada di mana, mau ke mana. Subhan.
Subhan. Yang kedua ada roh. Roh juga makan, sama aja makan. Wajib kita masih makan roh. Apa makanan roh? Makanan roh adalah pengaji. Ingat. Abi mah capek. Aduh, subhan. Ya Allah, Rabbi subhanahu. Dan hari ini, malam ini roh kita lagi makan. Jangan mau diganggu dengan jasad membangkai. Jasad membangkai bu, nantinya nggak tanggung jawab. Udah ditinggal roh mah, udah pulang aja dia mah enak, nggak disiksa, nggak dihisap, nggak ke neraka. Jasad mah busuk jadi tanah. Roh yang tanggung jawab. Makanya ibu hidup di dunia ini, roh pikirin yang paling utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Roh mah selama-lamanya, jasad mah sebentar, udah mati mah busuk. Subhanallah. Oke. Ada jam berapa ini bu? Abi mau tanya bu ya, bu. Ibu marah nggak sama Abi? Boleh belak-belakan? Oke. Karena ini peringatannya di samping tablik akbar tahlil masa acaranya, juga peringatan Isra wa ini perlu diketahui wahai kaum Hawa. Rasulullah pada bulan Rajab itu diperintahkan oleh Allah untuk refreshing. Jalan-jalan. Kalau kita jalan-jalan kemana? Ke mall, ke puncak, ke Bandung, kemana? Kalau Rasulullah diperintahkan oleh Allah, dikasih mandat, rekomendasi, disuruh jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Jalan-jalannya ke neraka. Dan ini perlu diingat oleh kaum Hawa. Ibu jangan marah sama Abi. Yang di belakang tolong jangan marah sama Abi. Coba acungkan tangannya semua. Yang nggak ngacung berarti marah. Oke, tak jawab. Bu Ampura ya. Rasulullah waktu jalan-jalan ke neraka bu, ya Allah. Ya Allah. Melihat penduduk neraka. Isinya yang paling banyak ibu-ibu. Subhanallah. Ini jujur, di neraka yang paling banyak tuh isinya wanita. Ya Allah. Sampai Rasulullah menangis, ya Jibril, mana ulai? Itu mereka siapa? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah jangan bersedih. Mereka adalah umatku. Mereka adalah umatmu. Umatku yang bagaimana? Masa di neraka paling banyak perempuan? Emang perempuan itu perempuan apa? Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, itu perempuan paling banyak di neraka umumnya adalah perempuan yang suka melawan sama suam. Suka monyong-monyong sama suam. Subhan. Dan yang kedua, ya Rasulullah, itu wanita paling banyak di neraka adalah wanita yang buka aurat, yang tidak pakai jilbab, tetenya kemana-mana, pahanya kemana-mana. Umumnya wanita yang suka buka-buka aurat di TikTok. Udah itu mah, aduh subhanallah. Melihat hadis mah soheh. Subhan. Gak mubadir Allah bikin neraka. Bener, subhan. Ibu harus yakin bu ya, bahwa yang namanya wanita itu kesayangan Allah. Makanya orang Islam wanita dibungkus-bungkus. Rasulullah mau meninggal dunia, yang dicari itu ibu-ibu. An-Nisa itu waktu sekarat. An-Nisa, tolong sayangi perempuan, jaga perempuan, cintai perempuan, lindungi perempuan. Ya Allah. Sampai diangkat derajatnya seorang perempuan itu derajat dengan laki-laki di atas 3 derajat dengan bapak-bapak. Tingkatannya lebih tinggi dengan bapak-bapak. Sampai Rasulullah mengatakan anna jannata tahta aqdamil ummahat. Wahai bapak-bapak, kalian jangan bangga rajin sholat, rajin ngaji. Ketahuilah bahwa
Halo. Silakan kalau percaya. Anda rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin puasanya, rajin sodakohnya, rajin tahajudnya. Tapi naudzubillah, summa naudzubillah, mendurhakai ibu, menyakiti hati ibu, sampai ibu marah. Jangan pernah mimpi masuk surga, tempatmu neraka. Subhan. Bo, ibu harus bersyukur kepada Allah, diistimewakan, akan jadi bidadari paling cantik. Amin. Bapak-bapak, Pak, hormati ibu-ibu, sayangi ibu-ibu, jangan macam-macam dengan ibu-ibu. Emang ada di antara kalian yang lahir dari pohon ambon? Jujur, ngacung aja. Dari pohon kelapa gitu, dari pohon pisang gitu. Gak ada, saudara. Kita ini diciptakan oleh Allah dari rahim seorang wanita. Astagfirullah. Wanita itu lemah. Sayangi, hormati, muliakan. Jangan biarkan dia itu ngamprah. Jangan biarkan maksiat. Jangan biarkan buka jilbab. Jangan sampai biarkan ngejablay. Subhan. Terus Bu, terus kuat sampai subuh. Ting-bating. Ayo istighfar dulu. Astagfirullah. Semuanya Rabb. Adi boleh minum dulu. Boleh juga. Ibu-ibunya semuanya ditapi ya, diminum dulu, diminum. Alhamdulillah. Oh iya Bapak Ibu, Abi dari Banten ya, kesini bawa air karomah. Ini namanya santri. Abi Pak Kiai ngambilnya dari pondok pesantren Sidogiri, Jawa Timur, dari pesantren Kiai. Dan ini tadi pagi dizikir ribuan umat seprovinsi dan para kiai. Insya Allah air ini menjadi air karomah untuk obat segala penyakit. Tapi ada caranya, ada doanya. Nih kalau mau minum ini, doanya Bismillah nawaitu syifa bil Mustafa. Bisa nggak? Coba 1, 2, 3. Bukan sofa-sofa. Bismillah nawaitu syifa bil Mustafa sallallahu alaihi. Diminum, dihabisin. Yang punya penyakit habisin sebotol. Tadi bismillah, ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, aku niat ini minum obat dengan hak Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembuhkan lahir batin kami, sehatkan lahir batin kami, kuatkan iman Islam lahir batin kami. Amin ya rabbal. Kalau yang gak bisa cukup udah baca bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat 1 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diminum ya. Habiskan 1 botol yang sedang sakit. Yang sedang sehat bagi-bagi di keluarga. Kalau bisa campur aja ke air galon ya, biar keluarga semua minum air karomah ini. Insya Allah anak ibu cerdas akalnya, soleh dan soleha. Ibu bapak diberikan ketenangan jiwanya, hatinya. Amin ya robbal. Tapi nanti habis ceramah ya, semoga kebagian. Nanti panitia tolong dibantu, semoga kebagian ya. Insya Allah barokah. Amin. Oke lanjut. Nih, ini paling terinti Pak Kiai ya. Dalam acara ini kan di sini tablik akbar, tahlil masal. Alhamdulillah tahlil masal udah, tablik akbarnya udah. Di bawahnya peringatan Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Bapak, Ibu, pemuda, tahu nggak apa itu Isra Mi'raj? Yang namanya peringatan Isra wal Mi'raj itu intinya adalah peringatan sholat
Islam, syahadat, zakat, puasa, haji, betul. Yang lain kok nggak diperingati? Kenapa? Karena as-sholatu ra'sul amal. Wahai masyarakat Kalibaru kita, masyarakat tanah merdeka, ketahuilah yang namanya sholat itu raja. Ulangi, yang namanya sholat itu, ulangi, 1, 2, 3, yang namanya sholat itu rajanya amal, rajanya, makanya setiap tahun diperingati agar orang itu punya raja. Kata Rasulullah, as-sholatu karrosi ala jasad, sholat itu seperti kepala di atas tubuh. Oh, udah lihat tadi, ini kepala nih, ya, kepala ini sholat. Nah, ini tangan zakat, kaki haji, perut puasa, sodako. Itu yang lain. Kalau sholat itu kepala. Abi mau tanya, jujur Pak Kiai, kalau ada masyarakat Kalibaru, tubuhnya nggak ada tangannya, masih bisa hidup nggak? Masih bisa hidup, boy. Kalau kita orang nggak ada kakinya, masih bisa hidup nggak? Masih bisa. Kalau orang nggak ada telinganya, masih bisa hidup nggak? Kalau orang nggak ada matanya, masih bisa hidup nggak? Kalau orang nggak ada hidungnya, masih bisa hidup nggak? Tapi kalau ada masyarakat Kalibaru, umpama nggak ada kepalanya, hidup, kira-kira itu manusia apa jurik? Jurik. Nggak ada orang hidup tanpa kepala. Suah. Begitupun wahai saudaraku, hoi, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah. Nanti kalian di hari kiamat, ketika mati di hari kiamat, yang ditanya oleh Allah itu bukan berapa kali kamu puasa, berapa kali kamu pergi haji, berapa kali kamu umroh, berapa kali kamu sedekah, berapa kali. Bukan. Yang pertama ditanya oleh Allah adalah bagaimana sholat. Subhan. Kata Rasulullah, engkau bilang kalau masyarakat Kalibaru ditanya sholat lulus. Amin. 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 Karena masyarakat Kalibaru rajin sholatnya. Masjidnya mana di sini Pak Kiai? Di mana? Kamu fasirin. Kalau setiap waktu penuh aja. Alhamdulillah. Abi yakin Masjid Al-Musafirin penuh aja. Dohor penuh, asar penuh, maghrib, isya, apalagi subuh musim hujan kayak ini, lebih penuh lagi. Saking penuhnya itu Masjid Al-Musafirin sampai sendalnya ke rumah-rumah. Subah. Kata Rasulullah, kalau kalian nanti hari kiamat ditanya sholat lulus karena menjaga sholat, tidak pernah tinggal sholat, maka seluruh amal ibadahmu tidak ditanya lagi oleh Allah. Kata Allah, udah, yang lain jangan ditanya lagi, bungkus semuanya diterima. Alhamdulillah. Tapi wa in rudat, kalau masyarakat Kalibaru ditanya sholat nggak lulus, subuh kesiangan, dohor kerepotan, asar maghrib isya main tiktokan. Kalau kalian ditanya sholat tidak lulus, ada lagi Pak, bagaimana Pak Kiai kalau orang sholatnya sholat merajin tapi diatur Allah ngatur? Jadi sholatnya itu sisa bekas jualan, sisa bekas dagang, sisa bekas usaha, sisa bekas arisan, sisa bekas ke mall. Ada yang lebih parah lagi, diatur Allah ngatur. Kata Allah, sholat subuh itu jam 4:30, dia mau sholat subuh jam 10. Sholat dohor jam 3, sholat asar mau maghrib. Jadi sholat mau sholat, tapi sholatnya diatur Allah ngatur. Wa in rujat, kalau ditanya sholat tidak lulus kata Allah, maka seluruh amal ibadahmu apapun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang terima. Zakatnya mubadir, sodakohnya, puasanya, pergi hajinya, pergi umrohnya, rejepannya, mubadir, semua tidak ada yang diterima gara-gara tinggal sholat.
Subhan. Subhan. Jujur pemuda, lihat tadi. Ibu-ibu lihat tadi. Lihat tadi. Abi beritahukan. Tidak ada dosa yang paling terbesar dalam Islam kecuali dosa tinggal sholat. Meninggalkan sholat satu waktu dosanya lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada mabok-mabokan, lebih besar daripada membunuh orang. Sholat, meninggalkan sholat satu waktu itu dihukumi kufur. Bahkan sholat, meninggalkan sholat satu waktu dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Subhan. Makanya jujur pemuda. Abi baca kitab Hajinatul Asror Pak Kiai. Di dalam kitab umpama ibu-ibu keluar dari rumah bawa sepotong roti. Ada roti nggak? Ini gak ada roti, gak ada bolu. Iya, minumnya lagi putih semua. Iya, mana panitianya? Tadi mau minum yang hitam nggak ada. Kopi, di mana kau kini? Jangan kau sembunyi. Panitianya mana? Alhamdulillah. Pemuda, ibu-ibu, umpama ibu-ibu bapak keluar dari rumah bawa sepotong roti. Ya, di depan rumah sebelah kanan ada orang kelaparan tidak sholat. Sebelah kiri ada anjing kelaparan. Ini roti pahalanya lebih besar diberikan kepada anjing yang kelaparan daripada ngasih makan orang yang tidak sholat. Subhan. Bentar Pak Kiai ngobrol ya. Ngobrol nih, ada kiainya nih, langsung aja. Menurut Abi Pak Kiai, di rumah daripada ada orang yang tinggal sholat lebih baik ada anjing. Kenapa sebab? Kalau ada anjing cuman malaikat yang gak masuk. Hadisnya kan sahih, betul? Tapi gak dilaknat kan? Tapi kalau ada orang yang tidak sholat, malaikatnya gak masuk, turun laknat dari Allah. Hah? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Jujur pemuda. Orang ngejablay 10 kali zina. Belum pernah pakai nemu hadisnya dilaknat, belum pernah. Kafir, jablay kafir, pernah gak nemu hadisnya? Ayo cepetan. Jablay dilaknat, belum pernah nemu. Dosanya besar, hukumannya berat, hina dunia akhirat, itu doang. Tapi gak kafir. Enggak dilaknat. Tapi mantaroka sholatan wahidatan amdan muta'ambidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu dengan sengaja, maka dia telah keluar dari Islam menjadi kafir. Subhan. Tapi jujur ya pemuda sayang, halo. Lihat tadi Pak. Abi mah daripada tinggal sholat lebih baik jadi anjing. Percaya? Daripada tinggal sholat lebih baik minta sama Allah jadi babi, jadi anjing. Kenapa sebab? Anjing, babi, walaupun hidupnya najis, nggak pernah sholat, tapi kalau mati nggak ada urusan dengan nungkar wanangkir. Babi, anjing, walaupun hidupnya najis, nggak pernah sholat, tapi matinya tidak masuk neraka. Subhan. Enak anjing mau babi hidupnya najis gak pernah sholat, mati beres hilang dihapus. Orang tinggal sholat, mantaroka sholatal khamsah amdan muta'amidan fajaja jahannam kholidan fiha. Barang siapa yang tinggal sholat maka matinya masuk neraka jahannam selama-lamanya. Subhanallah. Subhan. Lanjut. Boleh nggak Abi tebak-tebakan? Jawab Pak ya. Boleh ya? Pak. Masih hidup? Dari tadi ada suaranya di belakang. Pemuda,
Pemuda ahli surga. Ibu-ibu bidadari. Takbir. Takbir. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sekarang tebak-tebakan ya. Ini dari Bapak dulu. Pak Kiai. Pak. Dengar, monyet itu ada tangannya enggak? Entar dulu, bapak dulu. Monyet ada tangannya enggak? Kalau orang, oke. Sekarang pemuda. Monyet itu ada kakinya enggak? Monyet ada kakinya enggak? Oke, anak-anak deh. Monyet ada kepalanya enggak? Kalau orang, ibu-ibu, monyet itu ada mulutnya enggak? Kalau orang, oke. Sekarang terakhir lagi mau tanya, Pak, pemuda, Bu, anak-anak, monyet itu sholat enggak? Monyet sholat enggak? Berarti kalau orang enggak sholat, monyet. Ya Allah. Sholat jaga masuk neraka, ya Allah. Berarti kalau ibu-ibu punya suami nggak sholat, ibu-ibu malam-malam dinaikin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mauan dinaikin monyet. Ya. Bapak-bapak juga sama. Kalau bapak-bapak punya istri nggak sholat, berarti bapak-bapak malam naikin. Ya. Monyet tuh dinaikin kayak nggak ada orang ajar. Subah. Bapaknya nggak sholat, istri ibunya nggak sholat, anaknya nggak sholat, minantunya nggak sholat, berarti keluarga. Ya, Allah. Emang ada di Kalibaru ini keluarga monyet. Subah. Masya Allah, semuanya ahli surga, amin. Amin ya Rabbal. Abi yakin ini ibu kata Rasulullah, maning takola liya ta'allama ilma gufiro lahu qabla ayyahtua. Sebelum kalian berangkat dari rumah ke tempat ini, dosanya sudah diampuni semua oleh Allah. Alhamdulillah. Dan Rasulullah mengatakan wabudilat sayyatuhum hasanatin. Ibu bapak perhatikan Nabi. Kalau ibu bapak datang ke pengajian, ya, itu kita kan bawa dosa, betul? Umpamanya bapak ibu bawa dosanya 10 gunung. Berapa? 10 gunung. Bahkan Abi lebih dari 10 gunung, mungkin 100 gunung dah bawa dosanya. Duduk di pengajian, wabudilat sayyatuhum hasanatin. Pulang pengajian, 10 gunung itu diampuni semua dosanya. Bapak ibu diberi pahala oleh Allah, yaitu sebanyak 10 gunung. Alhamdulillah. Berarti di antara semua yang hadir di sini yang paling cair, yang paling untung siapa? Ayo tebakan. Siapa? Di antara kita yang paling beruntung malam ini adalah orang yang paling banyak dosanya. Iyalah Pak Kiai. Loh, hadis itu dibaca. Berarti yang paling beruntung malam ini yang paling banyak dosanya. Umpama ada hadirin yang datang ke tempat ini bawa dosa 100 gunung. Itu pulang dari sini, dosa 100 gunung diampuni semua oleh Allah. Pulang-pulang dibawain pahala sebanyak dosanya. Dapat pahala 100 gunung. Alhamdulillah. Masya Allah, makanya jelas yang namanya orang duduk di pengajian itu adalah penduduk-penduduk surga. Amin ya Rabbal. Lanjut Bu. Lanjut. Ingin rasanya hati ini memeluk gunung, namun apa daya tangan tak sampai. Abinya udah gak kuat nih Bu ya. Insya Allah, semoga Allah menakdirkan kita bisa berjumpa kembali. Amin. Fatihah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, pemudi, masyarakat ahli surga, Majelis Ta'lim Al-Hikmah 07 daripada warga Tali Baru dan warga Tanah Merdeka semuanya, dari Abi, dari awal sampai akhir pasti banyak salahnya. Kalau salahnya, jeleknya, itulah sejatinya Abi, itulah aslinya Abi. Kalau benarnya, baiknya, itu adalah hidayah dari Allah, milik Allah, izin Allah, punya Allah. Dari awal sampai akhir Pak Kiai, Abi mohon dihampura atas segala salah dan dosanya. Mohon hampura lahir batin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.